Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Cirebon. Akhirnya perjalanan mudik lebaran sampai Cirebon. Nih, dia udah nyampe. Dan Cirebon itu kita ada dua agenda besar di sini. Yang pertama ada pertemuan keluarga. Nanti sekalian di vlog ini saya kenalin keluarga saya itu siapa aja. Dan acara kedua adalah tidak lain dan tidak bukan wisata kuliner. Nah, ini baru hari pertama ya di Cirebon, baru hari pertama, tapi dari pagi itu sudah langsung ada jadwal kuliner. Dan tadi pagi itu diajak sama sepupu saya, Mas Didi. Mas Didi, by the way, dia adalah founder dari Expander Mitsubishi Owners Club Exmog. Dan itu langsung diajak cari nasi jamblang tadi pagi jam 9-an. Dan Anda bisa lihat di sini nasi jamblang full semua, nasi jamblang pelabuhan penuh, nasi jamblang Ibu Nur bahkan itu sampai ke luar. Akhirnya kita makan nasi lengko dan sate kambing, dan sekarang kita akan ke minuman yang cukup khas di sini. Ya, seperti biasa Cirebon di liburan lebaran lumayan macet. Dan di tengah kemacetan ini ada berita yang menyedihkan. Kopiornya habis. Kopior habis. Atau udah kebaca apa enggak? Jadi emang susah ya berburu kuliner di Cirebon kalau lagi liburan lebaran. Luar biasa. Ya udah, kita balik ke hotel dulu deh. Susah banget. Oke, kita nginep di sini, Hotel Aston. Ini selalu jadi langganan saya kalau nginep di Cirebon. Kenapa? Parkirnya dong luas banget. Di sana masih ada tempat parkir juga, di basementnya juga masih ada. Dan ini dikunci belum ya? Oh udah. Dan kamarnya juga nyaman. Dan nah, di hotel ini nanti malam itu saya sewa satu ruangan buat silaturahmi halal bihalal keluarga besar kami dari Cirebon. Nah, oke, kita langsung ke acara nanti malam. Oke, sekarang kita udah siap untuk ke pertemuan keluarga. Jadi saya ngadainnya di bawah sini di lantai 2. Dan berhubung kita mau ketemu keluarga dan tadi seharian juga udah beraktivitas, jadi kita cuci muka dulu. Oke, ini dia produk yang saya gunakan buat cuci muka, Caf Face Wash Skin Energizing and Brightening. Jadi di sini selain bisa membersihkan muka, dia juga membuat kulit wajah itu lebih cerah berseri dan tetap terasa lembab, tidak terasa kering, jadi nyaman. Dan sekarang kita cuci muka dulu. Oke, bersih, segar, wanginya juga enak. Dan sekarang siap memberikan senyum terbaik di acara keluarga. Let's go! Jadi saya ngadain acara buat ngumpulin semua keluarga yang
sebenarnya rata-rata datang dari Jakarta, tapi terus ngumpul di Cirebon dan saya bikinin acara di sini di hotel biar ada tempat ngumpul bareng-bareng gitu kan. Soalnya kita nginepnya juga hotelnya pisah-pisah dan ini seperti tradisi kita tiap tahun emang ngumpulin saudara-saudara di sini. Yuk, saya kenalin beberapa saudara-saudara saya. Nah, kita mulai dari sepupu saya dulu. Ya, aku kalau nggak bagus nggak ambil. Ini Mas Didi, sepupu dari. Jadi kalau ibu saya tuh anak nomor 6 dari 12 bersaudara. Kalau ibunya Mas Didi ini anak nomor 2. Nah, ini lulusan arsitek Trisakti dan dia pendiri Exmoc. Ya, Exmoc, Expander Mitsubishi Owners Club. Kebetulan. Terus pekerjaannya di perusahaan di bidang security. Nah, terusnya ada Mas Aan. Mas Aan ini nikah sama sepupu saya, Mbak Vivi. Nanti aku ke Mbak Vivi. Mas Aan sekarang kerja di Pelindo ya? Pelindo Terminal Peti Kemas. Pelindo Terminal Peti Kemas. Jadi kalau teman-teman ada masalah sama peti kemasnya langsung ke dia. Nah, ini Mas Fauzi, lulusan Fakultas Ekonomi UI, dulu sempat kerja lama di Philips, sekarang wirausaha air minum ya Mas ya? Iya. Wah. Bidang pengairan. Apa air biru ya ininya ya, brandnya. Nah, terus ini Pak D saya, ini Pak D Wahyuning. Guru besar di UI di Fakultas Kedokteran. Jadi kalau di kampus itu dipanggilnya Prof Wahyuning, kalau kita saudara-saudara Pak D Wahyuning. Pak D Wahyuning ini menikah sama kakak ibu saya yang nomor 5, jadi persis di atas ibu saya. Nah, menantunya Pak D Wahyuning, jadi ya anaknya Pak D Wahyuning itu ada Mbak Eka. Nah, ini menikah sama Mas Teddy. Mas Teddy ini dokter penyakit dalam. Jadi ini dokter yang paling berguna gitu. Kalau ada apa-apa nggak enak itu langsung hubunginnya dia. Tapi untungnya, tapi sayangnya rambut nggak termasuk di penyakit dalam, jadi nggak bisa dijaga sama Mas Teddy. Nggak bisa disaingi. Mas Teddy ini dokter dari lulusan UI juga. Nah, ini Mbak Vivi. Mbak Vivi ini sepupu saya yang tadi nikah sama Mas Aan. Mbak Vivi ini lulusan psikologi apa sih? Undip ya? Psikologi Undip, emang lama di Semarang. Jadi kalau kita ngomong nggak boleh lama-lama, nanti dibacain semuanya apa yang ada di dalam tubuh. Nah, di sebelahnya Mbak Vivi ini ada Mbak Eka. Nah, Mbak Eka ini tempat kita melakukan perawatan berkala aura ya, karena Mbak Eka nih dokter anak, lulusan UI, dosen juga di UI ya. Ya, jadi kalau ada Anda yang kebetulan mahasiswa FKUI, jangan bawa-bawa nama saya, nggak ngaruh kalau kalau jelek-jelek aja. Mau konseling juga dong ke Pela 9. Oh gitu, kalau mau konseling ya? Yui. Di Pela bukannya buat anak-anak itu konselingnya? Anaknya fansnya Fitra aja. Oh gitu, oh jadi sama orang tuanya ke sana juga ya? Boleh dong. Diskon, kalau follower aku diskon? Iya. Boleh deh. Khusus lebaran ya diskonnya ya. Setelah lebaran kembali normal. Gitu ya? Oh, udah kayak saya lebaran ya. Nah, di sebelahnya Mbak Eka ada Mbak Eti. Mbak Eti ini istrinya Mas Fauzi, ini sepupu saya langsung juga dari ibunya Mbak Eti ini nomor 3. Ya, nomor 3. Mbak Eti ini kedokteran gigi UI. Ya. Ketemu Mas Fauzi di kampus SMA. juga. SMA. Iya, dari SMA. Tinggal di Bogor. Prakteknya di mana, Mbak? Poliklinik Bea Cukai. Oh, jadi harus orang bea cukai dong? Harus pegawai Bea Cukai yang jadi, boleh berobat. buat Anda semua kalau mau berobat ke Mbak Eti, pastiin udah jadi pegawai bea cukai dulu baru bisa berobat. Nah, ini Mbak Upi. Ini Mbak Upi ini kakaknya Mbak Vivi yang kebetulan psikologi juga ya. Dari Universitas Gadjah Mada. Kenapa dari satu keluarga itu ada sampai 2 yang psikologi ya? Nggak tahu, mungkin sama seperti saudara kita 3 yang jadi dokter. Oh iya. Kantornya di mana, Mbak? Kantor saya di Jalan Abdul Mas. Tapi di bidang HRD atau praktek psikologi? Di bidang HRD. Bidang sumber daya manusia. Iya. HRD itu paling ditakutin loh kalau di kantor. Dipanggil HRD gitu, waduh udah dak-dikduk. Nah, siapa tahu dipanggil HRD untuk hal-hal yang lebih asik. Gitu ya. Nah, kalau ini Yana. Halo.
Jadi ibunya Yana itu nomor 8 ya? Yes, Nomor 8, jadi adiknya ibu saya. Ini lulusan matematika UI. Betul. Orang lain menghindari matematika, dia malah pilih jurusan matematika. Kan sama di teknik juga dapat kalkulus kan. Oke. Iya. Ya, Cuma bedanya aku mau tanya matematika deh. Matematika dasar tambah, kurang, bagi, kali, oke lah kuadrat, akar. Itu banyak kepake di banyak kepake di sehari-hari lah. Matematika yang lebih rumit sampai kalkulus segala macam tuh kepakainya buat apa? ya tergantung bidangnya apa. Kalau misalnya di teknik untuk menghitung luas pipa perminyakan itu atau misalnya di ekonomi untuk Oke, kalau di kayak perminyakan di teknik kan kita belajar matematika yang buat orang teknik. Nah, kalau di MIPA sendiri belajar matematikanya tuh seperti apa gitu? kalau kita kan ilmu dasarnya ya. Ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya. Kalau misalnya matematika dasar ya berarti emang tujuannya untuk ke akademis gitu, Oke. jadi dosen gitu. Kalau statistika ya untuk penelitian, untuk dosen juga gitu. Jadi 11 kali 13 berapa? Itu paling gampang loh. Orang matematika itu nggak perlu ngitung yang kayak gitu, kan ada kalkulator kalau Kan ngitung. 11 kali 13 gampang, 143. Kalau di matematika itu yang penting logikanya. Oh, logikanya ya, nggak perlu tahu berapa dikali berapa keluar kepala gitu, nggak perlu, yang Ada penting logikanya ya. kalkulator. Ada kalkulator. Jadi anak matematika pakai kalkulator juga. Nah, ini Yana. Nah, ini Feral, anaknya Om Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, tante, Pak D, Bude, sepupu, keponakan, terima kasih banyak udah datang ke acara ini. Sebenarnya ini bukan acara saya, bukan acara Rima, tapi memang acara yang sebenarnya udah jadi tradisi kita. Zaman dulu itu malah kita itu ngumpul di Jalan Selamat. Kita rame-rame semua di sana, nggak ada yang nginep di hotel bahkan. Kita benar-benar tumpuk-tumpukan di situ sampai waktu itu saya juga sempat mikir, aduh jangan sampai ini nggak ada lagi ya, karena saya mikir nanti yang udah pada gede, udah pada nikah, udah pada punya anak, biasanya itu kan cenderung makin renggang kan. Tapi alhamdulillah itu tradisi balik ke Cirebon tuh sampai sekarang itu masih dilakukan. Dan 2 tahun terakhir emang kita nggak ke Cirebon, tapi sebelumnya itu pasti kita ke Cirebon dan seneng banget waktu almarhum Om Tono itu bikin acara kumpul seperti ini waktu itu di rumahnya gitu kan. Karena walaupun kita ke Cirebon bareng-bareng, tapi kalau kita nginepnya di hotelnya pisah, agendanya pisah gitu, akhirnya kita nggak ada yang benar-benar semuanya tuh ketemu di satu tempat gitu. Makanya kemarin momennya pas banget, 2 tahun kita nggak mudik, terus habis itu kita sekarang udah boleh mudik dan ke Cirebon juga sebagian besar ya, ada Bude Ii, ada Bude Iin, Bude Ani, Bude Ila, Tante Nini, cuman Om Tante Rini, Bude Iin ada, cuman Om Atok ya yang nggak hadir. Artinya 6 dari 7 itu hadir ke sini dan rasanya kalau misalnya Mbah Joko Abdullah itu masih ada sekarang, mereka pasti bangga banget, bukan cuma anaknya aja tapi cucunya, bahkan cicitnya luar biasa, ada yang jadi insinyur, dokter gitu, dari yang sebelumnya cuma keluarga sederhana di Cirebon gitu. Dan kayaknya mungkin tahun ini saya sama Rima yang menginisiasi, tapi tahun-tahun kedepannya tradisi seperti ini juga harus tetap ada gitu. Dan siapapun yang mengadakan mungkin nanti diteruskan ke cucu kita gitu. Ya ini, oh ya, dan ini rekor, ada Mas Rudi di sini. Teman SMP ya. Iya nih dia teman besar bareng waktu di Semarang, tapi terus dia besarnya nyusul saya, sekarang udah nyusut lagi jadi langsung lagi. Seneng banget dari keluarga Bude Ii juga lengkap, ada Mas Didi, ada Mas Eko, Abel, cuman Mas Arif ya yang nggak ikut ya. Nah harapannya sih di tahun-tahun depan jangan cuman segini, tapi masih jadi bisa bertambah lagi. Dan
harapannya juga semoga tahun depan kita masih diberikan kesehatan dan usia untuk kumpul bareng-bareng lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sepupu saya satu lagi, ini Mas Eko. Mas Eko tuh dari ibunya Mas Eko tuh anak nomor 2, jadi kakaknya ibu saya. Ini Mas Eko kakaknya Mas Didi, dan dia adalah ayahnya Abel. Ayahnya Abel dan ayahnya Amel, mungkin kalau ada yang tahu ya, Amel Amelia. Nih, jarang-jarang loh Mas Eko datang ke Cirebon nih. Lagi pengen kumpul aja sama keluarga kan. Lagi. Nah, Mas Eko ini dulu kuliahnya di UNER ya Mas ya, hukum ya. Surabaya Hukum. Fakultas Hukum ya, dan sekarang kerjanya di bidang security parking ya Mas ya. Security sama parkir. Parking. Manajemen security sama Iya. manajemen parkir. Iya. Ya, dia kelihatannya aja muda, sebenarnya udah jauh di atas saya. Kepala udah putih begini. Gitu ya. Nah, kalau ini keponakan anaknya Mbak Vivi, ini Caca. Caca ini baru keterima di UI, ya kan, di fakultas arsitektur teknik. Artinya teknik, artinya sama-sama fakultas teknik nih. Adik kelas saya artinya. Arsitektur. Nah, ini Odi. Odi sekarang kuliah di mana, Di? Manajemen UNER. Manajemen UNER. Iya. Hebat-hebat banget sih, negeri semua. Nah, ini juga ponakan saya, Dias. Kalau yang masih ingat, dia dapat velg HSR buat mobilnya. Masih ada nggak velgnya? Masih ada di bawah. Tadi mau difoto berdua sama Reson. Oh, bawa ya? Dibawa mobilnya ke sini ya? Ada race, ada HSR. Oh, gitu. Ada race, ada Ayla. Nah, Dias itu anaknya Mas Didi yang tadi. Nah, ini juga keponakan saya. Ya, yang ini sih udah sering kelihatan ya. Abel. Udah keseringan ya, Bel. Nah, ini sepupu saya juga dari adiknya ibu saya, jadi dari anak nomor 11, Tante Rini. Nah, ini ada Panji dan ini ada Cika. Nah, Cika ini dokter tadi malam jaga di Cirebon. Hari ini tadi jaga di Bandung. Ke Cirebon lagi buat acara ini, besok ke Bandung lagi. Iya, udah pantura banget. Pantura banget. Otak. Kalau Panji dulu kuliahnya apa, Panji? Ekonomi Ekonomi di Unpad. Unpar. Ya. Dan sekarang kerjanya di Ninja Express. Ninja Express. Nah, ini sepupu saya dua-duanya. Nah, itu kakak-kakak dan adik-adiknya ibu saya. Kita nyebutnya eselon 1. Jadi dia tingkatan yang paling tinggi. Kalau saya itu eselon 2, anak saya dan setaranya itu eselon 3 dibilang. Nah, ini satu sepupu saya. Dia paling jarang datang kalau lagi acara lebaran. Biasanya dia datang ke Cirebon sebelum orang lain datang. Begitu kita semua datang, dia pulang. Nah, ini Mas Rudi, ini satu alumni SMP 3 Semarang, Ya. tapi dia kuliahnya di Undip kan, ya. ekonomi ya. Ekonomi. Dia seangkatan sama saya dan Ya. sekarang kerja di Boyolali, Ya. pengusaha Jualan telur. pengusaha telur, bukan jualan telur. Ini Mas Rudi ini luar biasa. Di kali ini dia datang gitu. Ini paling susah datang nih orang. Dulu main sepeda bareng ya, Fit? Dulu main sepeda bareng. Dulu waktu punya motor, aku coba motornya jatuh. Oh iya. Pertama kali jatuhin motorku nih. Iya, motor baru. Motor baru, aku lecetin. Atriasta. Kita sama makan SMP 3-nya ya? Apa? Sama nih SMP 3 semua kan? Oh, SMP 3 semua ya. Nih, SMP 3 nih. kita dulu di Semarang semua nih. SMP 3. Makan juga SMP 3 tuh. SMP 3 ya? Udah. Oh udah. Nah, ini sepupu saya juga, Ponti. Dia kakaknya Panji. Dia waktu itu seni rupa ITB ya? Iya betul. Dan dia nih sangat punya passion di bikin video. Pernah menang dari Kementerian Pariwisata ya? Pariwisata. Bikin video tentang Indonesia. Indonesia, tentang Indonesia. Tahun berapa tuh waktu itu? Kompetisi atau Yang kompetisi. Kompetisi itu 2015. Juara 1. Juara 1. Mantap. Makanya Instagramnya Ponpic Picture. Biar meriah, ada games di sini yang bawain Faiz, ponakan saya.
Berkat. Perhiasan harta. Jadi suruh nebak kalimat, tapi ibunya cuma boleh pakai isyarat tangan. Aku udah bisa nebak. Ada 4, maaf banget ya. Iya, 1. Itu berenang-renang ke tepian, berenang-renang ke tepian. Nah, ini ponakan saya, namanya Via, anaknya Mbak Eka yang tadi. Kamu kelas berapa sekarang, Via? Kelas 1. Kelas SMA. Umur kamu berapa? 15 tahun. 15 sudah kelas 1 SMA. Iya, waktu SMP ikut AKSO. Waktu SMP ikut AKSO, jadi cuma 2 tahun. SMP-nya cuma 2 tahun. Nanti mau jadi apa kamu? Mungkin dokter. Dokter. Mungkin dokter, mungkin. Kan Mas Fatur udah jadi dokter. Papa mama kamu dokter. Eyang kamu dokter dua-duanya. Mau jadi dokter lagi? Iya, mungkin. Semoga. Insya Allah. Nah, ini pembawa acaranya tadi nih, Pak Is. Ini kakaknya Via, anaknya Mbak Eka. Si Via pengen masuk ke dokteran. Iya, Fatur bener. kakak kamu kedokteran. Bapak Iya. ibu kamu dokter. Kenapa kamu malah pilih? kakaknya dokter. Kenapa malah pilih teknik mesin UI? Ya emang biasa. Spesial. Kenapa spesial? Spesial karena emang beda berani sendiri. Oh, berani sendiri. Walaupun ada yang nemenin, walaupun jauh, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya lumayan lah, kita berdua teknik mesin ya. Nah, ini juga salah satu ponakan saya. Ini anaknya Mbak Bibi, Nona. Iya. Nona sekarang kuliah di mana? Di UNAIR. UNER, jurusan Jurusan antropologi. antropologi. Iya. Belajar apa sih? Jadi itu lebih ke budaya gitu sih Om. Oh. Kayak misalnya apa ya? Emang suka budaya? Suka budaya. Suka. Oke, kamu semester berapa? Semester 6. Semester 6. Bentar lagi lulus dong. Nah, ini kakaknya Caca dan Nona. Ini Anya. Anya kuliah di mana? Di Erlangga sama. Erlangga juga, jurusan? Psikologi. Oh, ngikutin mama kamu ya. Ini anaknya Mbak Vivi yang tadi. Kenapa pengen psikologi? Biar kalau Biar sama kayak mama. Biar mengobati diri sendiri. atau kalau ada cowok deketin biar bisa ketahuan langsung ini. Kita punya triknya. Oh gitu. Nah, ini satu lagi keponakan yang tadi bacain doa. Ini Fatur, kakaknya Faiz, kakaknya Via, anaknya Mbak Eka. Dokter, lulusan dokter UI ya. Sekarang tugas di mana? Di Papua. Di Papua. Ini sekarang pas lagi kalau pulang ke sini pasiennya gimana di Papua? Ada banyak dokter di sana. Oh banyak ya. Oh iya, satu lagi keponakan saya yang belum kelihatan tadi, Dinda, anaknya Mas Fauzi. Dinda sekarang kuliah di mana, Dinda? Di Politeknik Negeri Jakarta Om. Politeknik Negeri Jakarta, ngambil apa? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Oke, thank you ya udah bantuin ya. Makasih Om. Alhamdulillah acaranya udah selesai, seneng banget lihat semua keluarga kumpul seperti ini. Nah, sekarang kita istirahat dan besok bareng-bareng mereka lagi kita akan berburu kuliner Cirebon. Moga-moga kebagian besok. Oke, istirahat dulu. Nah, udah pada ngumpul semua. Hari ke-4 Lebaran ya, sekarang tanggal 5. Dan acara berikutnya di Cirebon adalah ziarah ke leluhur, ke nenek-nenek saya di Cirebon. Kebetulan mereka dimakamkan di sini dan itu udah jadi tradisi keluarga tiap tahun. Oke, ini dia lokasi makamnya ini. Nama makamnya Derajat ya. Ini makam Pangeran Derajat. Jadi ini udah dari zaman dulu sekali makamnya. Dan ini mungkin dari sampai yang buyut saya di sini semua. Ini kita lagi nunggu yang lain pada datang. Tuh mobil saudara-saudara semua. Mereka lagi parkir karena susah, jadi mesti muter balik dulu baru terus parkir mundur. Jadi nanti habis selesai dari sana kita langsung pulangnya gampang. Dari abad ke-15 ternyata ini makamnya. Jadi ini udah 700 tahun. Nah, ini kuburannya Mbah Putri, jadi ibunya ibu saya. Dan ini ayahnya ibu saya. Ini bapak saya. Iya.
Nah, ini adiknya ibu saya, Om Tono, yang biasanya ngadain pertemuan di Cirebon bareng-bareng. Ini Mbah, ini ibu bapaknya Mbah Putri. Jadi ini yang buyut saya ya? Iya, ini buyut. Buyut. Nah, ini barengan semua di sini. Nah, setelah doa di sini tradisinya adalah ngasih sedekah ke ya, ke penduduk sekitar, anak-anak kecil di sini, dan mereka tahu setiap Lebaran, jadi mereka udah ngumpul di sini semua ya, kita berbagi rezeki, berbagi ke bahagiaan, dan makanya dari Jakarta rata-rata udah bawa pecahan uang kecil-kecil supaya ngebagiinnya lebih gampang. Ziarah selesai, sekarang saatnya kuliner. Moga-moga bisa dapet ya, karena penuh banget yang berburu kuliner Cirebon. Oke, sekarang kita berburu es kopior lagi. Kemarin udah pengen nyoba es kopior sini, abis kemarin. Kita lihat hari ini masih bisa dapet nggak. Panas banget ya, terik juga mataharinya. Nah, ini dia tempatnya. Penuh. Waiting list, Mas. Sampai penuh. Mesti nunggu dulu sampai ada yang selesai baru kita bisa masuk. Benar-benar nunggu ada yang keluar baru kita duduk. Ini agen travel juga 4848. Ini enak banget kopiornya, walaupun satu gelasnya lumayan mahal harganya. Akhirnya setelah nunggu, semua meja dikuasain keluarga kita. Bisa loh, dalam 2 menit. Tempatnya kecil soalnya, nggak banyak, jadi kapasitasnya mungkin cuma 30 orang. Mantap. Udah 2 kali hari ini. Ya kan tadi kan rombongan pertama, sekarang rombongan kedua diajak lagi. Nah, ini nih, ini rahasianya ini sirup campola ini yang bikin wanginya tuh khas. Ya sama sih, Dik. Bagian gak enak dari kopi itu. Seger banget, top nih. Oke, es kopior selesai. Sekarang kita mau regrouping di hotel dan mau ke sate kambing di Brebes. Nah, sate kambing di Brebes ini bareng sama sepupu-sepupu cowok yang ibu-ibu punya kegiatan sendiri, biasanya ke Trusmi, cari batik gitulah. Muat ya semua ya, Mas Fauzi di belakang. Oke. Wah, selonjoran di belakang. Jadi Fauzi sama tadi aja ya, Oke, let's go. Kita berenam. Yuk. Oke, jadi ini sepupu-sepupu sama Feral juga, kita mau cari sate kambing di daerah Brebes.
Nah, ini udah pada lumayan berumur semua, tapi ada Mas Teddy, dokter penyakit dalam, jadi dia yang tahu kadar kambing yang tepat buat kita nanti ya. Jadi nanti sebelum dimakan kambingnya seleksi dulu. Seleksi dulu, nanti Mas Fauzi, Mas Teddy nanti yang ngasih tahu nih kadar yang tepat buat kita. Kambing yang aman tuh kaki itu, pahanya paha kiri, jangan paha kanan. Kenapa? Paha kiri kolesterolnya rendah. Kenapa? Tanya tadi. Ini sate kambingnya jauh sekali ya di Brebes, jadi 1 jam perjalanan karena cari makan di Cirebon kayaknya udah agak-agak hopeless sekarang. Nasi jam. Udah ini apa namanya? Enggak hopeless, persaingannya ketat. Persaingannya sama orang Jakarta juga. Sedangkan persaingannya tuh tergantung banyak faktor, khususnya usia. Ya udah, kita cari yang jauh deh. Semakin tua usia semakin semangat berkompetisinya tuh semakin ini ya, semakin rendah. Nah, terus ini dia yang Pak D, Bude, Om Tante kita juga barengan lagi mau jalan cari makan sendiri. Terus keponakan-keponakan juga ngumpul sendiri, jalan sendiri ya Mas ya tadi. Di kafe katanya, di kafe. Nongkrong di kafe. Jadi masing-masing generasi ngumpul sendiri-sendiri. Habis penuh. Tutup. Ya. Oh, ada lagi di Tegal. Kalau mau Tegal. Berarti boleh dong. Udah Tegal itu. Ya udah. Aduh, udah jauh-jauh tutup tau. Itu biasanya tutup karena habis sih. Habis itu apa sih banyak orang makan. Aduh, ternyata sampai ke Brebes juga masih nggak dapat makan. Timingnya. Kalau kita datang jam 12 penuh banget Mas. Iya. Oh gitu. Iya kan, tapi ternyata ada alasannya penuh supaya masih dapat. Kita Tegal nih Mas. Ada sate kambing Wendy's Tegal, sate kambing. Sate kambing kok Wendy's? Iya. Wendy's bukannya burger Mas? Sate kambing Batibul Bang Awi. 3 itu yang recommended. Sate kambing muda. Oh Mas Teddy udah pernah makan? Saya diomongin, saya udah makan Batibul. Oh ya udah. Ke stadion katanya, ke stasiun ya? Oke, kita kesana deh. Juga ini. Sate kambing muda Sarimendo. Enak. Oke, sate kambing selesai. Sekarang balik ke Cirebon lagi. Perjuangannya ya. 1,5 jam cuma buat cari sate. Sama-sama. Waduh, itu yang ke arah Jakarta macetnya udah dari kilometer berapa ini? 240-an. Udah mulai banyak nih arus balik. Jadi kita keluar, kita lewat Pantura aja. Untung pakai Google Maps, jadi keluar ke jalur Pantura. Ini jalur Panturanya lancar sekali, ini kita bisa 50 sampai 70 km per jam tuh konsisten. Sedangkan di tolnya itu macet banget. Makanan yang dari kemarin itu pengen tapi belum kesampaian tuh sebenarnya nasi jamblang, dan itu kan khasnya Cirebon banget gitu. Kayaknya kurang afdol kalau nggak makan nasi jamblang kalau ke Cirebon. Coba ke nasi jamblang Pelabuhan tuh langganan kehabisan terus dan ngantrinya panjang. Ke Bunur juga panjang sekali. Mendadak hari ini hoki dihubungin sama yang punya nasi jamblang Pelabuhan. Kebetulan dia tahu nomor telepon saya. Kayaknya dia tahu kemarin saya sama saudara saya itu kesana dan nggak kebagian, malah nanya,
mau dibungkus nggak buat dibawa pulang ke Jakarta. Jadi disiapin malam ini atau disiapin besok pagi, nanti besok pagi langsung diambil, ya udah. Jadi nggak perlu ngantri, tinggal besok ngambil bungkusannya aja. Alhamdulillah dapat juga jamblang. Alhamdulillah. Perjuangan mencari sate kambing sampai ke ya. Makasih, sama-sama Mas. Perjuangan sampai ke Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya kita udah balik ke hotel jam pas habis maghrib. Oke, kita istirahat dan bersih-bersih dulu di hotel. Ini udah lengket banget semuanya. Oh iya, ini total perjalanan kita udah 708,8 km. Kehematan rata-ratanya 11,3 km per liter. Dan ini dilihat dari timernya, ini kecepatan rata-rata kita cuma 20-an km per jam. Jadi benar-benar kayak kecepatan di dalam kota. Dan ini masih bisa 316 kilo lagi karena masih seperempat lebih. Gila, luar biasa banget ini. Kia Grand Carnival ini bisa 1000 kilo lebih dengan kondisi jalan macet. Banyak makanan di sini. Kayaknya malam ini makan di hotel aja deh. Makanannya enak-enak kok di Aston. Daripada mesti berjuang ngantri lagi, nggak ada, hari ini udah capek. Sekarang kita bersih-bersih dulu. Udah lengket banget nih badan dan muka. Alhamdulillah. Sampai kamar. Kita langsung cuci muka dulu. Nah, kalau habis selesai aktivitas gini, saya cuci muka pakai Calf Gentle Exfoliating Face Scrub. Jadi ini bisa mengangkat kotoran yang ada di kulit, di pori-pori. Jadi bersih lagi muka, tapi tetap tanpa membuat wajah terasa kering. Segar dan udah bersih lagi. Segar. Sekarang kita tinggal makan malam dan istirahat. Selamat pagi. Ini sekarang jam akhirnya kita harus menempuh jalan yang ekstrim. Sarapan pagi-pagi banget, langsung jalan ke nasi jamblang. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mendapatkan nasi jamblang sebelum kita balik ke Jakarta. Jadi kita habis sholat subuh langsung siap-siap jalan. Dan saya sama saudara-saudara yang lain, sama sepupu dan sama bude-bude, kita mau ke nasi jamblang pelabuhan. Ya, ini katanya nasi jamblangnya belum datang, tapi yang pengunjungnya udah banyak. Restorannya belum siap makanannya, yang datang udah banyak banget. Tuh, kita cari tempat duduk dulu deh. Maaf, kitanya yang kesiangan. Ini makanannya belum datang. Belum. Maaf. Ya udah, nggak mungkin kehabisan dong kalau sekarang. Siap, Om Fitra. Udah disurat dari tadi malam ya. Halo. Aduh, Fitra. Ini apa ya? Iya, Oh, ada ibu. Aku udah pesenin. Udah, tapi nggak ada dagingnya, belum datang. Ya, semurnya belum ada. Belum.
Cuman lagi dipanasin, cuman tahu. Lagi dipanasin. Udah diantriin sama Rima. Kocak ya. Customernya dulu datang duluan baru makanannya. Enak sih emang, makanya bener-bener layak ditungguin dari sebelum buka restorannya. Bukan restoran sih, warungnya. Warungan tapi rasanya hahaha. Sampai dapur-dapurnya. Nah ini kita bungkus juga buat bawa Jakarta. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Bareng saudara-saudara makan nasi jamblang di pelabuhan. Rasanya jadi komplit mudik ke Cirebon ini. Oke, let's go. Kita siap-siap sebelum balik ke Jakarta. Ternyata belum langsung ke hotel. Ada satu yang hampir kelupaan. Ini, makanan ini. Mas mau bungkus, Mas? Nah, ini dia. Tahu gejrot. Tahu gejrot kita bungkus buat dibawa ke Jakarta. Ini makanan khas Cirebon yang selalu bikin kangen karena di Jakarta kita belum nemuin yang seenak yang di Cirebon. Oke, tahu gejrot, nasi jamblang, oleh-oleh lainnya dari Cirebon udah beres. Sekarang saatnya kita balik ke Jakarta. Alhamdulillah selesai juga mudik Tasik Cirebon, ketemu makanan-makanan yang sudah diimpikan walaupun perjuangannya lumayan berat. Terus kumpul silaturahmi sama semua saudara-saudara, seneng-seneng semua. Dan ini kita sekarang jalan balik ke Jakarta. Sebenarnya ini BBM-nya masih 1/4 lebih tadi dan masih bisa sekitar 300 kilo. Jadi sebenarnya bisa nggak isi BBM lagi sampai Jakarta, tapi kita isi aja supaya aman. Dan balik mau macet mau nggak masalah. Ini namanya juga liburan santai setahun sekali. Karena naif kalau misalnya kita mengharapkan pas mudik atau baliknya itu nggak macet gitu. Kalau bisa sampai mudiknya nggak macet dengan volume mobil sebanyak itu, artinya infrastrukturnya terlalu berlebihan. Karena nanti begitu udah bukan lebaran lagi, jadi terlalu sia-sia gitu. Jadi memang wajar di hampir di semua negara di Indonesia dari zaman dulu kalau mudik itu ya memang macet. Yang penting macetnya nggak yang sampai keterlaluan banget gitu. Maksudnya masih jalan. Ya udah, jadi gitu aja. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, Farel @farel_avelino, Rima @rima_anissa, dan Aura @aura_eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.